Tapi ya semenjak kemunculan sekarang kita lihat paradigma di masyarakat ya, bahkan ada beberapa kalangan yang bahkan berani bersuara kalau tengku dayah ini atau orang yang paham agama ini nggak layak masuk ke politik ya. Ini di Aceh ya. Bahkan kita sering melihat sekarang kecaman-kecaman seperti Ayah nih. Ayah kan kalau dalam ranah politik bukan orang baru. Ayah pernah kontes menjadi salah seorang kandidat bupati di salah satu kabupaten kota. Dan disiplin ilmu yang Ayah ambil juga basicnya sama. Nah, jadi antara Ayah sebagai ulama dan Ayah sebagai umara, Ayah punya balance yang nyatu, yang satu gitu. Malahan ketika Ayah muncul sekarang paradigma di beberapa kalangan mengecam bahwasanya Ayah cuma memanfaatkan keagamaan Ayah ini ya untuk politik. Kalau kita kembali ke dasar yang Ayah jelaskan tadi histori, kita di sekitar tahun 70-an itu kita sudah ada perti yang bahkan dideklarasikan atau didirikan atau diketuai oleh ulama karismatik Aceh juga Ayah. Awliya Muda Wali. Jadi kemunculan ini Ayah, paradigma ini kok bisa muncul Ayah? Padahal jelas-jelas sekarang seperti yang Ayah jelaskan, kita sistem perpolitikan kita konvensional. Padahal kita memiliki azas atau dasar-dasar hukum Islam di situ ya. Ini yang sebenarnya terjadi gimana tuh ya? Kita harus membedakan dulu antara perspektif dengan objektif. Iya. Perspektif itu boleh bermacam-macam. Tetapi kita harus melihat yang objektif. Kalau saya beli bertanya, aku ingat bahwa agama itu untuk memperbaiki perilaku. Iya, itu wajib sebenarnya. Supaya manusia-manusia itu adil, manusia-manusia itu melakukan kebaikan-kebaikan, tidak berzalim, tidak melakukan kejahatan. Itu fungsi agama kan? Seharusnya seperti itu ya. Agama hadir itu untuk memperbaiki supaya kehidupan ini menjadi investasi akhirat. Maka ini yang perlu kita lihat dua hadis Rasulullah. Iya. Saat ada orang yang bertanya, pekebun itu bertanya bagaimana saya tanam tanaman lebih bagus, lebih produktif lah. Nabi menjawab, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu itu lebih tahu dengan urusan duniamu. Kalau persoalan itu jangan tanya pada saya. Tapi di sisi yang lain, dunyaka la tadurru akhirataka. Duniamu jangan sampai jadi malapetaka bagi akhiratmu. Silakan kamu tingkatkan produksi, tapi jangan lakukan hal-hal yang berdosa, yang melewati batas yang aturan, haram. Jangan ada kezaliman di sana. Kalau Anda ingin menumbuhkan tumbuhan padi di sawah Anda, jangan curi air di lahan orang. Jangan lakukan kezaliman di sana. Itulah contoh-contoh kecil. Dan dasar itu bisa maka agama hadir. Silakan kamu tanam padi, jangan lakukan dosa di sana. Lakukanlah hal-hal yang berpahala. Itu pesan agama. Pesan agama untuk menertibkan itu. Jangan ada yang terzalimi. Maka ini fungsi agama. Maka nilai etika itu perlu. Kalau tidak, manusia masuk di dalam ranah saling menzalimi. Itu berbahaya. Seperti yang terjadi sekarang. Bagaimana hadir untuk itu? Aceh. Apa ada rumusan lain yang lebih efektif dan berfungsi selain daripada agama untuk memperbaiki perilaku politik? Tidak ada. Bahkan dunia seharusnya juga akui tidak. Kita tidak fungsikan itu. Malah kita mengatakan ini urusan agama, ini urusan politik. Dia beda-beda. Ini hal yang sangat keliru. Bukan menjual agama untuk politik, tapi memfungsikan agama untuk perbaikan politik. Jangan mengotori diri dengan kotoran politik, tapi bersihkan yang kotor itu. Itu dua hal yang berbeda. Hadir mengotori diri atau hadir membersihkan yang kotor. Ini yang perlu dipastikan.
Berarti klaim selama ini ya bahwasanya tengku-tengku atau ulama yang bergabung ke ranah politik itu mereka hanya ingin mengambil manfaat ekonomikah atau gelarkah atau namakah? Itu saya nggak setuju. Nggak setuju ya? Nggak setuju. Itu menjual agama demi politik. Tapi hadir untuk memperbaiki paradigma politik itu urgen. Wajib ayah. Kita harus bangkit amar ma'ruf nahi munkar.